Selamat siang semuanya, selamat siang Prof, selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan linear equation and matrix. Yang pertama itu matrix algebra, yang kedua transpose and inverse of a matrix, yang ketiga itu types of solution, yang keempat the inverse matrix method. Next yaitu saya menggunakan buku ini sebagai referensi saya, yaitu linear algebra, itu step by step oleh Kulupsing. Perkenalkan, nama saya Doan Infon Farulin Siregar dengan NIM 22055531134 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Joko Dragede Tirta Nindya STM. Yang sebab yang pertama itu matriks algebra. Sifat-sifat penjumlahan matriks yaitu matriks 0 adalah matriks yang memiliki semua entry 0 dan dilambangkan dengan O. Ada matriks 2 kali 2, 2 kali 4, dan 3 kali 3, yaitu 2 dikali 2, 2 dikali 4, 3 dikali 3. Kadang-kadang matriks 0 dilambangkan dengan OMN, yang berarti matriks 0 dari ukuran M dikali N. M di mana M adalah baris dan N adalah kolom. Next, yaitu teorema 1.12, yaitu sifat-sifat penjumlahan matriks. Pada sifat pertama yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat kedua, di mana A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, atau associative law for addition. Yang ketiga itu A ditambah A sampai dengan AN sama dengan K atau N dikali A. Banyak A. N itu adalah banyak A. Yang keempat, M dikali N atau atau A ditambah O sama dengan A, di mana O atau adalah entry 0. Yang kelima yaitu minus A atau A ditambah minus A sama dengan A dikurang A sama dengan 0. Contoh 1.22. Matriks A di mana A itu adalah 1, minus 1, 3, 7, 2, 9, 5, minus 6, B 7, 6, minus 3, 2, 1, 4, 5, 3, dan C adalah minus 3, minus 2, minus 7, 8, 6, 3, minus 9, 2, dan 1. Pada soal yang pertama, yaitu contoh pertama, yaitu A ditambah B, yang kedua B ditambah A, karena yang A dan B ini sama, hanya dibedakan pada posisi. Yang ketiga, A ditambah B ditambah C. Yang keempat itu A ditambah B tambah C. Sama seperti yang pertama, itu C dan D adalah sama. Yang kelima yaitu A ditambah O. F di mana A tambah A tambah A tambah A tambah A tambah A. Yang G adalah C ditambah minus C. Kita mempunyai yaitu A ditambah B. Ini adalah solusi yang pertama. A ditambah B. Kita hanya menambahkan 1 ditambah 7 minus 1 ditambah 6, 3 ditambah minus 3, 7 ditambah 2 sampai minus 6 ditambah 3. Sehingga menghasilkan 8, 5, 0, 9, 3, 13, 10, minus 3. Yang B sama dengan yang A. Hanya saja matriks B kita tempatkan pada posisi yang pertama. Tempat posisi A dan B hanya ditukar. Next. Yang ke C yaitu A ditambah B ditambah C. Pada A tadi A ditambah B, kita hanya menyusunkan A ditambah B pada soal yang pertama atau A tadi. Yaitu tinggal ditambahkan A tambah B tambah C, 8 ditambah minus 2, 5 ditambah minus 7, 0 ditambah 8, 9 tambah 6, sampai minus 3 ditambah 1. Sehingga menghasilkan 6, minus 2, 8, 15, 6, 4, 12, 2. Minus 2. Yang D sama dengan C, hanya saja perbedaan ini hanya pada ini, tanda kurung. Yang E itu A ditambah entry 0 atau O. Itu sama dengan A sendiri, matriks A sendiri. Yang ke F,
A ditambah A ditambah A ditambah A, jumlah A sama dengan ada 5. Kita hanya mengalihkan 5 atau N kali A. 5 dikali A atau 5 dikali 1 minus 1 dikali 3 dikali 7 dikali 2 dikali 9 dikali 5 dikali 6. Sehingga menghasilkan 5 minus 5, 15, 35, 10, 45, 25, dan minus 30. Yang G yaitu C ditambah minus C. C seperti pada sifat penjumlahan matriks yang ke-5, di mana A dikurang A sama dengan 0. Sama dengan yang G. Hasilnya maka akan 0. Kita lanjut yaitu sifat-sifat perkalian skalar. Kita misalkan A dan B keduanya adalah matriks M dikali N, di mana M adalah kolom, di mana M adalah baris dengan N kolom, dan C atau K menjadi skalar. CK dikali A sama dengan CK dikali A. K dikali A tambah B sama dengan KA tambah KB. C ditambah K dikali A sama dengan CA ditambah KA. Contoh 1.23. Pada matriks A dengan nilai minus 1, 3, 4, 9, 6, 1, yang B 1, 5, 8, minus 2, 3, 2, dengan C sama dengan minus 2 dan K sama dengan 5. Dan X adalah X, Y, Z. Ada 5 contoh yaitu C ditambah K dikali B. Yang kedua, C, B tambah KB. Yang ketiga, minus 10 dikali A. Yang keempat, C dikali KA. Yang kelima, K dikali KB dikali X. A dengan B adalah sama, karena sesuai dengan sifat-sifat perkalian skalar itu adalah yang B. Yang pertama yaitu C tambah K dikali B. Kita mensubstitusikan C dan K, di mana C sama dengan minus 2 dan K adalah 5 dikali B menjadi 3B. Kita substitusikan B yaitu 1, 5, 8 minus 2, 3, 2. 3 dikali 1, 3 dikali 5, 3 dikali 8 sampai seterusnya 3 dikali 2. Sehingga menghasilkan 3, 15, 24, minus 6, 9, dan 6. Kita next yang B. Kita lanjut yang ke C yaitu minus 10 dikali A. Kita menyalikan minus 10 dikali dengan matriks A. Dengan nilai matriks A minus 1, 3, 4, 9, 6, 1 sehingga menghasilkan 10 minus 30 minus 40 minus 90 minus 60 dan minus 10. Yang E adalah K dikali A tambah B dikali lagi dengan X. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung yaitu A ditambah B. Minus 1 ditambah 1, 3 ditambah 5, sampai 1 ditambah 2. Sehingga menghasilkan 0, 8, 12, 7, 9, dan 3. Kita sisihkan K yaitu 5. Kita kalikan dengan bilangan matriks yang sudah ditambahkan tadi, A ditambah B. Sehingga menghasilkan 0, 40, 60, 35, 45, dan 15. Lalu kita kalikan 0 hasil ini kita kalikan dengan X yaitu X, Y, Z. 40Y ditambah sehingga menghasilkan 40Y ditambah 60Z ditambah 35X ditambah 45Y ditambah 15Z. Kita lanjut yaitu sifat perkalian matriks. Aturan aljabar matriks terkait dengan aturan aljabar bilangan real, tapi ada beberapa perbedaan yang perlu kita ketahui. Perkalian matriks tidak komutatif. Artinya, urutan perkalian matriks sangat penting. Jika A dan B adalah matriks, maka secara umum A, B tidak sama dengan B, A atau not equal. Ya, contoh yaitu 1.20 yaitu A 1, 2, 5, 4, 6, 9 dan B 2, 5, 6, 1, 7, 2, 9, 6, 1. Dan kita akan menemukan bahwa A kali B atau AB sama dengan 49, 49, 15, 95, 116, dan 45. Tetapi BA tidak dapat dievaluasi karena jumlah kolom 3 dari matriks sebelah kiri dan B tidak sama dengan jumlah matriks kedua dari matriks tangan kanan A. Yaitu
Kita tidak dapat mengevaluasi BA sementara AB adalah seperti yang diberikan di atas. Kita lanjut. Di 1.6 yaitu transpose dan inverse dari matriks. Anda atau kita tidak dapat membagi matriks. Operasi terdekat dengan pembagian matriks adalah matriks terbalik yang akan kita bahas pada bagian kali ini. Kita dapat menggunakan matriks inverse untuk mencari solusi sistem linear. Ada operasi matriks penting seperti transpose. Yang pertama adalah transpose matriks. Ini adalah matriks baru yang dibuat dengan memutar baris dari matriks yang diberikan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka transpose dari matriks tersebut adalah 1, 3, 5, 2, 4, 6. Caranya adalah kita hanya memutar 3 ke 2 dan 5 ke 4. Next, kita masuk ke contoh 1.29. Tentukan transpose matriks tersebut. Matriks A, minus 9, 2, 3, 7, minus 2, 9, 6, minus 1, dan 5. Kita menentukan matriks dengan menukar 7 ke 2, 6 ke 3, dan minus 1 ke 9. Sehingga menghasilkan A transpose, yaitu minus 9, 7, 6, 2, minus 2, minus 1, 3, 9, dan 5. Yang kedua ada transpose B. 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Sehingga kita menukar 0 ke 0, 0 ke 0, dan 0 ke 0. Sehingga B transpose kali ini sama dengan matriks B sebelumnya. Yang ketiga yaitu C transpose. Minus 1, 3, 4, 7, 9, 0. Kita hanya menukar 7 ke 3, 9 ke 4. Sehingga menghasilkan minus 1, 7, 3, 9, 4, dan 0. Lalu bagaimana dengan yang ini, yang D, atau yang terakhir yaitu 1, 2, 3. Pada kali ini, yaitu D transpose 1, 2, 3, karena di samping 1 ini adalah 0. Tapi tidak perlu kita tulis. Yang selanjutnya itu sifat-sifat transpose matriks. Selanjutnya kita akan buktikan beberapa hasil mengenai transpose suatu matriks. Sifat-sifat T transpose matriks. Dan misalkan A dan B adalah matriks dengan ukuran sesuai sehingga operasi di bawah ini dapat dilakukan keluar. Kita akan melihat beberapa sifat berikut. Sifat yang pertama yaitu A transpose lalu ditransposkan menghasilkan A atau matriks itu sendiri. Yang kedua adalah KA ditransposkan menjadi KA transpose. Yang ketiga, A ditambah B transpose sama dengan A transpose tambah B transpose. Yang keempat, AB transpose sama dengan B transpose dikali A transpose. Kita next, sistem yang setara. Apa yang dimaksud dengan persamaan baris? Dua matriks adalah ekuivalen baris jika yang satu diturunkan dari yang lain dengan menerapkan baris elementer operasi. Yang pertama, kalikan baris dengan konstan bukan 0. Yang kedua, tambahkan kelipatan dari satu baris ke baris lainnya. Yang ketiga, pertukaran baris. Hal ini setara dengan yang pertama, kalikan persamaan dengan cos kanta bukan 0. Yang kedua, tambahkan kelipatan dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Yang ketiga adalah pertukaran persamaan. The next. 1.2.1.7.2 itu jenis solusi. Seperti dibahas pada bagian 1.1, ada 3 jenis solusi untuk sistem linear, yaitu yang pertama, tidak ada solusi, yang kedua, solusi unit, yang ketiga, jumlah solusi tak terbatas. Semua contoh bagian 1.2 memiliki solusi unit. Jadi jika sistem tidak memiliki solusi, kita menyatakan itu tidak konsisten. Kita dapat menunjukkan bahwa suatu sistem tidak konsisten dengan menggunakan baris di atas operasi. Seperti yang disesuaikan pada contoh berikut. Kita akan melihat contoh berikut. Yaitu contoh 1.36. Tunjukkan bahwa sistem linear berikut tidak konsisten. X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 3. Minus X ditambah 3Y minus 5Z sama dengan 7. 2X minus 2Y tambah 7Z sama dengan 1. R1 itu persamaan pertama
persamaan kedua dan persamaan ketiga, R3. Kita mensubstitusikan menjadi dalam bentuk matriks. 1, 1, 2, dan 3. Dengan begitu selanjutnya. Lanjut. Kita akan menggunakan eliminasi Gauss pada kali ini untuk menyederhanakan masalah. Untuk mendapatkan nilai dol di tempat baris pertama dan di tempat 1 di baris kedua dan 2 di baris bawah, kami menjalankan operasi R2 tambah R1 dan R3 sama dengan 2R1 masing-masing. R1 adalah persamaan pertama, tidak diubah, R2 aksen, yaitu R2 ditambah R1. Kita menambahkan R2 atau minus 1, 3, minus 5, 7 ditambah R1, yaitu 1, 3, atau 1, 1, 2, dan 3. R3 aksen sama dengan R3 dikurang 2R1, yaitu R3 2 dikurang 2R1, yaitu 2 dikali 1, 2 dikali 1, 2 dikali 2, dan 2 dikali 3, sehingga menghasilkan R1, 1, 1, 2, 3, R2 aksen 0, 4, minus 3, 10, R3 aksen 0, minus 4, 3, minus 5. Kita lanjut. Menambahkan 2 baris terbawah R aksen 3 tambah R aksen 2 dan penerapan seperti berikut. R1 tetap, R2 adalah bilangan yang sudah kita hasil tadi. R3 aksen sama dengan R3 aksen tambah R2 aksen, sehingga menghasilkan 0, 0, 0, 5. Memperluas garis bawah R aksen 3, kita memiliki OX 0X ditambah 0Y tambah 0Z sama dengan 5. Yang berarti 0 tidak sama dengan 5. Jelas 0 tidak sama dengan 5. Oleh karena itu, sistem linear yang diberikan tidak konsisten. Persamaan yang diberikan dapat disesuaikan sebagai gambar yang ditunjukkan pada gambar 1.4. Inilah gambarnya. Next, 1.8 yaitu metode inverse matrix. Matriks inverse tidak berguna untuk menyelesaikan sistem linear tunggal atau AX sama dengan B. Tapi berguna jika satu perlu menyelesaikan banyak sistem yang memiliki matriks koefisien A yang sama. Sebagai contoh, misalkan Anda memiliki 100 sistem linear AXK sama dengan BK, di mana koefisien tetap vektor sisi kanannya BK bervariasi dan Anda ingin menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda akan membalikkan matriks koefisien A saja sekali dan kemudian cari XK sama dengan A pangkat minus 1 BK. Untuk setiap BK, ada banyak aplikasi kehidupan nyata di mana Anda mungkin perlu menyelesaikan sistem linear. AX sama dengan B, di mana matriks A tetap sama sedangkan vektor B berubah. Dalam hal ini, itu adalah lebih efisien untuk menyelesaikan inverse dari A sekali. Kemudian mengalihkan inverse tersebut dengan berbagai B vektor. Ini karena matriks A umumnya merupakan sifat umum, tetapi vektor B adalah sifat tertentu milik sistem. Untuk mengevaluasi matriks inverse, pertama-tama kita perlu mendeskripsikan matriks elementer dan menunjukkan bagaimana mereka terkait dengan operasi baris. Next, matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dengan operasi baris tunggal pada identitas matriks 1. Contoh, 1, 0, 0, 0, akar 2, 0, 0, 0, 1 adalah matriks elementer karena kita telah mengalihkan baris tengah matriks dengan identitasnya, yaitu 1, 0, 0 kita kalikan dengan 1, 0, 0, lalu baris tengah kita kalikan dengan akar 2, sehingga akar 2 dikali akar 2 sama dengan 1. Akar 2 dikali 0 maka akan 0. Dan next, kita perlu mencari apa yang dimaksud dengan bentuk eselon baris reduksi, yaitu didefinisikan dengan subbagian 1.2.4 untuk mengayu subbagian ini. Di subbagian yang tersisa, kita menemukan matriks terbalik dengan menempatkan matriks yang diberikan menjadi bentuk eselon baris reduksi. Tetapi pertama-tama kita buat teorema penting yang menunjukkan persamaan derajatnya.
Next 1.8 1.3 yaitu menentukan inverse matrix. Dua pernyataan dari 4 pernyataan di atas atau teorema 1.35 adalah setara. Artinya A ke B dan B ke A yang biasanya ditulis dengan AB dengan teorema, kita juga memiliki A ke C yang berarti bahwa N oleh N, matriks A dapat dibalik ke A adalah baris yang ekuivalen dengan matriks identitasnya. Ada elemen matriks E1, E2, E3 sampai seterusnya atau EK sedemikian rupa sehingga 1 atau I sama dengan EK minus 1 sama dengan E2 E1 A. Perkalian kanan kedua baris dari A pangkat minus 1 yaitu IA minus 1 sama dengan EK minus 1 sampai E2 E1 AA. AA itu sama dengan I. Kita dapat menyimpulkan bahwa A minus 1 sama dengan EK minus 1 E2 E2I. Kita masuk ke contoh 1.242. X ditambah 2Z sama dengan 5. 2X minus Y ditambah 3Z sama dengan 7. 4X tambah Y tambah 8Z sama dengan 10. Kita substitusikan ini atau kita buat dalam bentuk matriks, yaitu menjadi 1, 0, 2, 2 minus 1, 3, 4, 1, 8. X sama dengan X, Y, Z, dan B sama dengan 5, 7, 10. Dengan hasil di atas, kita memiliki X sama dengan A minus 1B asalkan A dapat dibalik. Apakah matriks inverse A minus 1B sama dengan? Matriks A adalah matriks yang sama dengan contoh sebelumnya. Oleh karena itu, matriks inverse-nya sudah dievaluasi. A inverse sama dengan minus 11, 2, 2, minus 4, 0, 1, 6, minus 1, minus 1. Karena itu, X sama dengan X, Y, Z sama dengan 11, minus 11, 2, 2, minus 4, 0, 1, 6, 1, minus 1, minus 1. Kita kalikan dengan 5, 7, dan 10. X sama dengan A inverse B. Kita memiliki X sama dengan 21, Y sama dengan 10, dan Z sama dengan 13. X, Y, Z. Kita kalikan 5, kita kalikan dengan 5. Minus 11 kita kalikan dengan 5. 2 kita kalikan dengan 7. 2 kita kalikan dengan 10. Minus 4 kita kalikan dengan 5. 0 kita kalikan dengan 7. 1 kita kalikan dengan 10. 6 kita kalikan dengan 5. Minus 1 kita kalikan dengan 7. Dan minus 1 kita kalikan dengan 10. Dengan menghasilkan X sama dengan 21, Y sama dengan 10, dan Z sama dengan 13. Kita dapat memeriksa ini adalah solusi untuk sistem linear yang diberikan dengan mensubstitusi nilai-nilai ini ke dalam sistem. Contoh 1.42. Matriks koefisien sama dan kita hanya mengubah vektor B. Karenanya, di mana X adalah X, Y, Z sama dengan 11, minus 11, 22, minus 4, 0, 1, 6, minus 1, minus 1. Kita kalikan dengan 1, 2, 3. Karena X sama dengan A inverse B, sehingga kita memiliki X sama dengan minus 1, Y sama dengan minus 1, dan Z sama dengan 1. Terima kasih. Sekian presentasi saya yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf untuk semuanya. Oke, Lek. Gimana cara buatnya, Lek?